wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk teman-teman semuanya, teman-teman berucap. Apa kabarnya sore ini? Alhamdulillah, keren. Dan di kesempatan kali ini, di Jumat sore kali ini, kita kembali lagi di program berucap, kita latihan bicara. Dan ada yang spesial di Jumat sore hari ini. Berbeda dengan Jumat sore yang biasanya, karena kita bakalan ada fokus di latihan bicaranya nih teman-teman. Jadi kalau biasa Jumat sore yang sebelum-sebelumnya kita ada pemateri ataupun sedikit talk show lah kita bilang. Tapi di kesempatan kali ini di Jumat sore berbahagia ini kita fokus di latihan bicara. Jadi bakal banyak orang-orang atau teman-teman yang bakalan fokus latihan bicara di sini. Jadi untuk teman-teman semuanya mungkin masih ada teman-temannya yang mau nonton, silakan diajak lagi dan diramaikan lagi History Coffee-nya. Dan teman-teman sebelumnya aku mau sampein untuk kegiatan berucap ini kita disupport oleh Simpang 5 Grocery Store, History Coffee, Yayasan Al-Fatah, Luna Studio. Dan kegiatan ini juga disponsori oleh Grab Aceh, Lokalate, Cakap, Mike Krup, Klinik Elis Estetika, Bitata Food, Sahabat Pokat, dan Yasmin Herbal Milk Tea. Boleh tepuk tangan untuk support dan sponsor kita? Ya. Dan karena memang di sore hari ini kita bakalan banyak yang bakalan latihan bicara, jadi aku selaku MC langsung saja menampilkan orang pertama yang bakalan sharing ke kita sore hari ini. Dan nanti juga aku mau kasih tahu untuk setelah dia sharing itu nanti bakalan ada kita sediakan satu pertanyaan dari teman-teman boleh menanyakan. Dan juga aku mau bilang di segmen kali ini kita ada yang berbeda juga. Jadi teman-teman semuanya yang nanti bakalan nampil, yang teman-teman yang nonton itu bakalan bisa punya kesempatan untuk menilai hasil daripada tampilannya. Jadi nanti teman-teman pada saat selesai dia berbicara dan selesai dia menjawab pertanyaan daripada audiens, nanti teman-teman bisa langsung akses link di Google, itu ada evaluasi.berucap.id. Ya, nanti di situ ada Google Form yang nama nanti bisa teman-teman cek sendirilah. Setelah dia menjawab pertanyaan dari yang audiens tanyakan. Oke, paham sampai di sini? Paham. Oke, udah setuju nggak kalau kita langsung mulai ke orang pertama? Setuju ya? Oke, langsung aja. Ini dia yang pertama. Aku mau panggilin yang namanya Bang Aris. Ada? Ada orangnya? Oke. Boleh kita tepuk tangan untuk Bang Aris. Dia akan membawa tema It's Okay to Say No. Waktu dan tempat kami persilakan. Oh iya bang, silakan dong. Bang, izin pasang ini bang. Oh, boleh. Apa nih letak? Gak repot ya? Iya. Biar nggak usah pegang. Bukan, karena mau direkam ke kamera bang. Jadi biar terdengar suaranya. Oh. Tetap loyalty. Nanti kita lihat di YouTube ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar semuanya? Sehat? Untuk September ceria di awal bulan, senang apa lagi sedih nih? Ada yang lagi sedih nggak? Sedih kenapa? Pinjol atau bagaimana bang? Kredit? Oh gitu, berarti abang harus pesen es coklatnya History dulu bang, biar moodnya itu balik lagi. Karena habis makan coklat biasanya kita itu moodnya jadi baik, biasanya gitu ya. Perkenalkan, nama saya Aris, nama panjangnya itu Aris Saputra. Biasanya orang manggil aku itu Aris, ada Duis juga ada, karena kebetulan mantan duta wisata, jadi orang-orang juga manggil aku Duis gitu. Sedikit cerita ya, pengalaman aku sendiri berhubungan dengan apa yang mau aku sharing ke kalian semua, itu based on experience aku nih gitu ya. Tapi balik lagi boleh diambil hikmahnya atau enggak itu terserah kalian, tapi ini balik lagi apa yang aku ceritakan ini berdasarkan pengalaman aku sendiri gitu.
Jadi ketika aku traveling itu selalu, kalau aku pribadi kalau ambil pesawat AirAsia itu kan kita selalu bayar bangku ya kalau memang kita mau ngambil seat yang kita mau di row dekat lorong atau mau yang di window seat, itu kan kita harus bayar lagi gitu. Nah, ketika kita udah masuk ke pesawat nih, keseringannya itu orang-orang Aceh ini kan suka kayak minta tukar bangku. Berhubung kita ini duduknya di jendela gitu maksudnya. Nah, yang aku mau kasih tahu adalah ketika aku bilang enggak, orang-orang itu langsung judge kalau aku ini orang jahat gitu. Kayak aku nggak mau ngalah, aku kok egois banget ya nggak mau ngalah sama kami gitu maksudnya. Maksudnya kami itu biasanya mereka itu selalu duduk satu row itu pengennya satu keluarga tapi nggak mau korbankan uang untuk booking bangku, kan harus bayar ya gitu. Jadi kalau nggak bayar kan random by system gitu. Nah, kenapa gitu? Orang-orang di kita nih suka kali judging orang lain yang bilang enggak itu langsung dianggap jahat. Harusnya kan nggak begitu ya. Karena kalau misalkan Anda mau duduk enak bareng keluarga, ya you harus mengorbankan uang. Memang nggak terlalu mahal, tapi kenapa harus sepelit itu gitu maksud aku. Jadi judging ini sering banget aku dapat ketika aku traveling, karena aku sering ambil seat window. Jahat kali nggak mau ngalah. Jadi aku sempat mikir gini, kalau aku ngalah, yang ngalah sama aku siapa dong? Hantu, kan nggak mungkin ya gitu. Jadi hal itu mungkin teman-teman di sini yang udah berkeluarga jika ingin traveling, please jangan lakukan itu kalau kalian ingin traveling. Ingat, itu bukan sudek, itu bukan labi-labi yang bisa tukaran seat, itu kan pesawat ya. Jadi kalau mau enak ya harus mengeluarkan uang untuk bisa nikmatin satu seat, satu row sama keluarganya begitu. Nah, berhubungan dengan apa yang mau aku katakan yang berhubungan dengan tema hari ini, it's okay to say no. Ya nggak apa-apa kalau memang kita mau bilang enggak sama orang lain. Kita itu jangan menjadi manusia yang selalu merasa nggak enakan sama orang lain. Apa-apa nggak enak, ini nggak enak. Jadi kita secara tidak langsung itu menyetujui segala sesuatu yang kita terpaksa untuk menyetujuinya. Kalau aku bilang, oh ya udah Bu, nggak apa-apa, silakan duduk. Tapi hati nggak enak. Masa iya kita harus egois kepada diri sendiri, nggak mementingkan diri sendiri. Artinya kalau memang kita sering-sering merasa nggak enak sama orang, berarti kita ini nggak sayang sama diri sendiri, nggak mengutamakan diri sendiri. Apalagi kan kita harus utamakan diri sendiri. Kayak pramugari bilang, utamakan keselamatan Anda terlebih dahulu. Ya berarti Anda juga harus mengutamakan kemauan atau keinginan diri sendiri dulu. Karena ini hak kita udah bayar. Itu karena apapun itu kita harus set batasan-batasan itu kepada orang lain, kayak di buku-buku yang mungkin teman-teman tahu, kayak buku Set Boundaries Find Peace kalau nggak salah saya. Nah itu juga menceritakan kalau kita harus punya batasan kepada orang lain begitu. Jadi yang mau aku sampaikan itu, kita harus bisa punya rasa, ya kalau enggak ya bilang aja enggak, kayak gitu. Jangan merasa enggak enak sama orang lain, kayak gitu. Mungkin itu aja karena waktunya juga 1 menit lagi. Oh baik. Jadi satu hal lagi, mungkin gara-gara hal itu kita jadi merasa selalu kayak, kenapa ya aku harus selalu mengalah sama orang lain? Apakah orang lain mau nggak ngalah sama kita? Belum tentu. Nah gitu, tetapi yang nggak boleh kita nggak lakuin itu untuk minta tolong, bertanya, itu nggak apa-apa. Itu jangan merasa nggak enak kalau misalkan untuk hal itu. Mau minta tolong ya minta tolong aja, atau juga kita nggak paham kan misalkan. Atau misalkan kita mau minta tolong ya minta tolong, tinggal bilang aja gitu. Jangan merasa hal itu yang jadi nggak enak. Jadi itu yang harus ditekankan pada teman-teman. Mungkin itu aja yang sedikit sharing pengalaman aku seuprit ini. Kalau ada yang bermanfaat silahkan diambil. Itu aja dari aku sendiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh minta tepuk tangan sekali lagi untuk Abang Aris. Keren. Jadi Bang, kita jangan gak enakan Bang ya. Kalau kita gak enakan, yang enakin diri kita sendiri siapa?
Betul, betul. Oke, satu pertanyaan daripada audiens. Ada? Oke, langsung Bang Soyo, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Aris untuk materinya. Sebenarnya materi ini sangat bagus ya, karena materi yang kayak gini itu mungkin kita banyak yang tidak kan ataupun bilang enggak juga. Nah, mungkin teman-teman di sini pengen tahu gimana caranya ngerubah dari rasa nggak enak itu jadi kayak ya udah kita kalau bilang enggak, iya gitu. Cara shiftingnya itu seperti apa? Mungkin harus ada tips dan triknya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang dulu, terima kasih dulu Bang Suhil untuk pertanyaannya. Memang dulu aku pernah berada di posisi itu, merasa nggak enak sama orang. Jadi ujung-ujungnya aku mikir, kok aku harus selalu ngalah ya. Kemudian ketika aku minta tolong sama orang, ketika gantian dengan case yang sama, orang malah nggak mau. Berarti pelajaran yang bisa diambil itu adalah ya kalau memang hati ini lagi nggak mau ya udah tinggal bilang aja nggak. Memang awal-awalnya itu kayak gemetar, ya aku udah nolak, ya aku kayak mana ya. Nggak usah pikir itu, lu tuh nggak jahat kalau kamu itu nolak sesuatu. Karena kan memang hal-hal itu ya untuk hak Anda ya. Karena kan kita udah bayar, misalkan kayak kasus aku tadi. Kecuali kita nggak bayar, mungkin dengan random by system tadi kalau mau tukar ya udah silakan. Tetapi tips dari aku itu ya udah langsung mulai aja terus bilang enggak kalau memang di hati ini bilang enggak. Jangan merasa kayak tadi nggak enak. Jadi langsung aja bilang enggak. Maaf Kak, saya nggak mau. Gitu aja langsung bilang. Jadi orang-orang tersebut itu harus mikir, oh dia nggak mau, berarti aku ke depan ya aku harus korbankan uang aku dong untuk beli bangku, misalkan begitu, atau yang lain. Intinya kalau misalkan teman-teman di sini pernah akan punya pengalaman kayak gitu, kalau ada orang nolak, ya jangan dijudge juga orang tersebut itu jahat gitu. Berarti dia nggak mau. Ya kamu harus terima dong dengan lapang dada kalau orang nggak mau kok maksa gitu. Kasarnya begitu. Gitu Bang Suhil. Oke, boleh minta tepuk tangan sekali lagi untuk Bang Haris, keren sekali Bang, thank you Bang atas kesempatannya. Ya. Nah, untuk teman-teman juga aku mau ingatin sekali lagi, teman-teman nanti apabila ingin bertanya langsung aja, karena bagi aku pribadi bertanya itu juga merupakan salah satu faktor kita berani berbicara ya. Walaupun memang yang dikasih sama kita menampilkan atau memberikan pertanyaan itu nggak seluas daripada kita berbicara di depan ini. Tapi nggak apa-apa, bahkan langkah kecil teman-teman untuk mau berani berbicara di depan. Nah, langsung aku masuk ke teman-teman yang atau teman yang kedua yang mau berbagi sharing pengalamannya di depan kita. Aku mau panggilin Bang Hafiz. Ada? Bang Hafiz. Oke. Minimnya literasi membaca. Silakan Bang Hafiz waktunya. Kawan langsung aja, teman-teman yang mau evaluasi kita kasih waktu 2. Nah, boleh nanti bilangnya aku lupa, nggak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang semangat ya. Perkenalkan Oke, udah. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hafiz Rizky, biasa dipanggil Hafiz, tapi juga sekarang lebih sering dipanggil Rizky. Sebelumnya aku ingin berterima kasih kepada Berucap dan History Cafe yang telah memberikan tempat kita untuk belajar public speaking. Aku bawa materi ini karena ada keresahan tersendiri dengan literasi membaca. Di mana pernah waktu aku jadi panitia di salah satu acara di sekolah, aku kasih jadwal kapan kita akan ketemu. Dan itu udah jelas tuh infonya di mana, letaknya kapan, dan berapa banyak orang yang datang. Tapi masih banyak yang tanya ke aku, di mana tempatnya ya? Kapan nih kita ketemu? Berapa orang nih yang kumpul? Itu masih sering tuh
orang-orang bertanya kepada aku. Jadi aku rasa itu menjadi keresahan tersendiri untuk aku. Tapi aku cari itu, kenapa sebab orang sampai segitunya masih ada pertanyaannya. Padahal informasinya tuh jelas. Ternyata setelah aku cari riset dari Google, Mbah Google gitu. Kita tuh salah satu negara paling tinggi literasinya. Tapi dari bawah. Kita adalah nomor 2 dengan tingkat literasi membaca yang paling rendah. Ada yang tahu sebabnya nggak? Ada yang tahu nggak? Oke. Sebabnya dari yang aku baca tuh salah satu sebabnya yaitu akses ke buku sama pendidikan. Waktu kita masih kecil, kita sering nanya ke orang tua ataupun ke guru. Mak atau Pak, ini kenapa nih bisa sampai terjadi? Kenapa aku nggak boleh kayak gini? Kenapa aku nggak boleh kayak itu? Ada nggak yang di sini? Ada. Tapi waktu kita tanya, kita bilang dijawab sama orang tua kita, udah gitu aja. Mama juga nggak tahu, tapi nurut aja kayak itu. Itu mematikan jiwa kritis kita. Dalam literasi itu ada beberapa poin tuh. Kita yaitu membaca, memahami, dan mengkritisi suatu hal. Tapi kita nggak bisa, atau mahasiswa kita atau kita tuh lebih jarang untuk mengkritisi sesuatu. Dari pertanyaan aja, di sini ada berapa orang yang kalau yang berani nanya? Kalau aku sodorin ke salah satu orang, kan nggak semua orang pasti. Jangan aku yang terakhir. Pokoknya jangan. Cukup di situ. Yang lain aja ya. Aku di belakang pun dukung. Apapun itu terserah kalian. Aku ngikut aja. Kan padahal untuk kita berkembang kan kita nggak bisa kayak itu terus. Kita harus berani bilang pendapat kita bahwa itu salah. Nggak bisa kita terus-terusan ikut. Untuk pemilu aja nanti berapa orang yang golput atau ngikut? Kita nggak tahu dari visi misinya aja, kita nggak tahu nih apa. Ada yang bisa jelasin di sini visi misi dari itu? Nggak jelas kan? Jadi pertanyaan anak kecil tuh mungkin kita anggap itu sepele, tapi untuk orang nih enggak. Itu hal baru untuk orang nih. Pertanyaan itu berharga untuk di masa-masa orang nih. Aku salah satu orang yang sering dimatikan pertanyaan aku. Dari SD, SMP, pertanyaan aku tuh sering disepelekan. Kalau enggak, oke. Di situ aja, udah cukup ya. Jangan lagi nanya. Untuk apa nanya? Sekian dari aku, terima kasih. Oke, terima kasih untuk Bang Hafiz ya. Ya. Ya, semoga bisa menambah semangat literasi membaca teman-teman semuanya yang ada di sore hari ini. Dan aku buka satu pertanyaan untuk audiens yang ingin bertanya. Ada? Oke, langsung aja Pak. Terima kasih. Ya. Berdiri aja ya. Ya, Bang. Oke, kenalkan saya Abbas Abdurrahman. Dari materi yang disampaikan oleh Bang Hafiz tadi, sepertinya ini bukan kendala di siswa ya, tapi kendala di pengajar kita. Iya. Kayaknya banyak pengajar kita yang kurang literasi. Nah, bagaimana tanggapan Bang Hafiz terkait pengajar-pengajar kita yang kurang literasi tadi? Terima kasih, itu aja. Ya. Oke, aku jawab Bang ya. Aku pernah nonton salah satu video dari Guru Gembul. Di sini mungkin udah tahu lah Guru Gembul itu siapa. Dia bilang kalau guru-guru kita tuh kurang akan ya salah satunya gaji dan prestasi. Karena siapapun bisa jadi guru,
siapapun bisa jadi guru dan nggak membatasin siapapun. Aku bisa jadi guru, kalian juga bisa jadi guru. Tapi guru nggak bisa jadi semua orang, nggak bisa jadi sesuatu. Ada nggak guru yang bisa jadi pilot? Nggak kan? Tapi pilot bisa jadi guru, gitu. Habis itu pun ya salah satunya gaji guru tuh yang paling rendah di Indonesia. Bahkan ada yang sampai digaji 200.000. Jadi untuk apa guru tuh mikirin psikologi anak? Itu nggak penting bagi orang ini karena orang ini lebih dituntut untuk data-data gimana cara ngajar. Tapi lupa gimana menghadapi anak kecil. Anak kecil itu kan manusia, bukan alat, bukan benda. Jadi kita kan nggak mungkin kita menghadapi anak ini dengan anak itu sama. Pasti kan ada perbedaan satu dengan yang lainnya. Mungkin itu aja jawaban aku. Makasih Bang. Oke, semoga semua guru-guru dengar tadi ya. Karena ada banyak pengajar-pengajar di sini Bang, aku lihat Bang. Ya oke, thank you untuk Bang Hafiz ya, Ya. atas kesempatannya. Terima kasih. Boleh minta tepuk tangan sekali lagi? Oke, nah aku tadi di peserta pertama lupa aku kasih tahu. Jadi kita ada form penilaian nih teman-teman semuanya. Jadi aku kasih waktu 1 menit untuk buka HP semuanya. Kita buka di Google itu ada, silahkan diakses evaluasi.berucap.id. Jadi sekalian aja untuk peserta pertama tadi, Bang Aris tadi ya. Jadi aku kasih waktu. Tadi aku lupa tadi ingetin yang pertama. Ini yang kedua mungkin aku kasih waktu sekitar 2 menit lah untuk teman-teman ngisi. Tapi sekiranya lebih kurang dari 2 menit udah selesai, ya udah kita lanjut. Jadi di situ ada form, silakan ditulis namanya. Oh, yang tanya link di itu, di tempat ITAS. Iya. Komunitas. Enggak, di grup. Di awalnya dapat linknya dari mana? Nih, di, Udah Ustaz? Cuman ucap. di komunitas. Lagi proses. Wifi dong. Enggak, orang ini dapat tema. Museum Aceh. Langsung buka di Google Chrome aja. Iya, yang pertama itu namanya Bang Aris. Yang kedua Bang Hafiz. Masukin aja Nanti namanya jangan lupa juga ditulis di tuh biar. Google Form yang disediakan itu. Oke, sudah? Kirim ke grup aja nggak deh? Klaim ke grup aja. Ya Bang? Ya. Evaluasi.berucap.id. Gimana? Ada yang sudah? Belum buka pun. Ya teman-teman, teman-teman semuanya, di kesempatan kali ini kita ingatkan sekali lagi, kita nggak ada sesi yang seperti Jumat sore biasanya, talk show ataupun ada pematerinya, karena kita hari ini program dari Berucap sebulan sekali kita mau fokus di latihan bicara aja. Jadi hari ini bakalan ada rame nih teman-teman yang mau bakalan sharing ke teman-teman semuanya yang ada di sini. Sudah? Oke. Aku anggap udah aja lah ya. Oke, sudah. Terima kasih atas atensinya. Dan langsung aja aku masuk ke yang ketiga. Nah, ini teman aku nih Bang, yang mau bicara nih Bang. Langsung aja aku panggil, ini dia Bang Naufal. Pandang tawa. Silahkan. Tolong dipasang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panjang ya Kak. Oke. Hari ini aku bakal mengangkat keresahan aku yang dimana bakal menjawab keresahan kalian semua tentang sarapan pagi. Karena kebetulan aku pedagang nasi goreng tanpa nama. Paket. Ini, oke. Jadi aku bekerja di tanpa nama. Jadi keseharian aku tuh suka masak nasi goreng pagi-pagi. Terus aku nyiptain satu produk yang dimana produknya ini itu ngebuat kalian nggak bosan lagi untuk makan pagi. Kenapa aku bilang gitu? Karena kita selalu berkutat sama kalau nggak lontong nasi gurih, kalau nggak lontong nasi gurih. Ya aku jual nasi juga, tapi bukan nasi gurih gitu.
dan cukup seru nasi aku. Kalian wajib rasain. Kenapa? Karena nasi kami ini jual anak muda Banda Aceh. Dan aku sendiri mengangkat masalah pedagang di tema aku sebelum yang aku taruh itu aku mengangkat tema pedagang anak muda di Banda Aceh yang dimana itu masih dinilai biasa aja, sedangkan anak muda yang di Banda Aceh jangan berpikir cuma harus jadi PNS, polisi atau apapun itu. Ayolah, jadilah pedagang kayak saya. Dan ya, saya di sini sebenarnya nggak tahu harus bicara apa. Jadi saya bicara keseharian saya aja nggak apa ya. Saya sering ketemu sama orang-orang yang menyebalkan ya sebagai konsumen. Tapi itu resiko pedagang. Kami harus terus melayani dan memberi hal-hal yang terbaik untuk sarapan mereka di hari itu. Dan konsumen-konsumen yang datang ke tanpa nama itu lucu yang minta ampun. Sangat-sangat lucu. Ada yang komen, jadi nama produk aku tuh nasi tan. Ada yang bilang itu nasi, ya nggak bisa aku sebutin di sini ya, karena kebetulan agak kasar. Tapi ya aku salah satu yang penjual nasi goreng yang paling muda di Banda Aceh, yang mungkin kalian nggak pernah ketemu, ya kan Bang? Iya kan? Ini bukti nyata loh yang aku ngomong. Kalian kan biasa lihat orang jual nasi goreng, bapak-bapak pakai apa lagi? Anduk, terus kaku ya, nggak asik. Terus musiknya pasti dangdut. Kok sama kami nggak? Lebih parah dari dangdut. Ya tapi gitu. Karena untuk memilih menempuh jalan sebagai pedagang di usia muda, rupanya cukup kontra di rumah saya sendiri gitu. Karena mama saya suruh saya jadi polisi, bapak saya berharap saya jadi PNS, tapi saya nggak mempedulikan itu, karena menurut saya sendiri anak muda itu harus berani untuk mengambil keputusan untuk hidup dia sendiri. Terserah mau jadi apa aja, bebas, sesuka hati kalian mau jadi apa aja, asal nggak rugiin orang ya, jangan pula nipu, itu dosa. Lebih bagus kayak saya, tukang nasi goreng. Nasi tan misal, kalian pernah makan nasi tanpa nama di sini? Ada yang tahu tanpa nama di sini? Alhamdulillah. Ya, jadi saya baru rasain untuk pertama kali ya 5 menit terasa lama baru di sini nih. Ya, saya sebenarnya grogi loh di sini. Tapi ya nggak apa-apa lah. Saya mau latihan berucap. Ini berucap nih kan B. Nah ini sebenarnya ada selain kata berucap nih, berdagang. Ya Pak Ustadz ya. Itu dianjurin Nabi loh. Nah ini miss-nya orang yang nggak punya skrip. Jadi ngomongnya mutar, balik lagi, mutar lagi. Tapi ya nggak apa-apa. Sesuai nikmatnya aja masing-masing. Di nasi tanpa nama, itu awalnya terbentuk karena keresahan kami awalnya udah hampir 4 tahun makan nasi gurih, lontong, nasi gurih, sampai terakhir bosan ngambil keputusan untuk bikin satu produk yang dimana produk itu nasi putih, serundeng, terus ada sayur, ada ayam cincang, sama telur setengah matang. Nah, telur setengah matangnya yang bikin sedikit berbeda. Kenapa? Karena fresh. Kami nggak masak di awal untuk biar cepat, nggak. Bahkan kami memaksimalkan kecepatan kami dengan kelaparan kalian. Iya betul. Aku nggak bercanda, sedikit bercanda tapi. Ya, awalnya bingung. Ini aku harus buat tema apa ke berucap kayak gitu. Harus bicara apa kayak gitu. Ya udah, akhirnya aku milih bicara berdagang aja aku di sini. Toh, kayaknya masih banyak juga yang belum kenal tanpa nama gitu. Mungkin kita bisa ketemu di tempat makan, ngopi, atau minum air putih boleh juga. Santai lah, kalau makam itu santai. Apa kak? Air putih untuk kakak free. Sans. Alhamdulillah habis waktunya. Oke. Oke, saya Teguh Nova Mutawakil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ketawa kok Mam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jualan gua. Jualan lah. Oh tadi memaksimalkan Memaksimalkan, Kecepatan. aduh lupa aku. Nggak skrip men, nggak skrip. memaksimalkan kecepatan dengan kelaparan kalian. Yes. Ya, itu tagline dan Panama ya. Enggak, nasi anak muda kok tagline kami. Udah, jangan aku mau kerja lu nih. Oke. Aku bukannya pertanyaan untuk audiens. Mak semangat ada abang nih, diskon nih. Silakan hidup ya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Bang Edo.